Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Berikut adalah penjelasan materi yang secara singkat akan kami tunjukkan. Baik, yang pertama adalah Pancasila sebelum era kemerdekaan. Pada masa era kerajaan Kutai, nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam sistem kerajaan tersebut, yaitu nilai ketuhanan yang menganut agama Hindu dan nilai kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua yaitu di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim terbesar pada masa itu yang menganut dan menjalankan sistem pemerintahan dan sistem perdagangan secara teratur. Dalam kerajaan tersebut terdapat nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kesejahteraan rakyat, nilai pemerintahan, dan nilai hubungan internasional. Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, telah berkembang kerajaan-kerajaan besar di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang mencapai kemajuan peradaban tinggi. Ditandai dengan pembangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan sebagai puncak budaya pada masanya. Kemudian pada abad ke-13 muncul Kerajaan Singasari yang berperan sebagai penghubung dan menjadi landasan penting bagi lahirnya serta kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas berkat Sumpah Palapa, sebagai upaya mempersatukan Nusantara, serta ditopang oleh nilai-nilai Pancasila yang sudah tampak dalam kehidupan masyarakatnya, seperti toleransi antar agama Hindu dan Buddha, persatuan yang kuat, musyawarah dalam sistem pemerintahan, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Semua nilai tersebut menunjukkan bahwa Majapahit tidak hanya berjaya secara wilayah, tetapi juga menjunjung tinggi persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara secara damai melalui proses perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan budaya, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Proses ini mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena proses penyebarannya dilakukan tanpa paksaan dan dengan sikap saling menghormati. Setelah runtuhnya Majapahit, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Demak dan Mataram Islam berkembang pesat dan serta menerapkan nilai keadilan, musyawarah, dan persatuan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Penjajahan dan perlawanan bangsa Indonesia. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia didorong oleh semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, yang bermula pada perdagangan rempah-rempah. Seiring berjalannya waktu, penjajahan dilakukan melalui kerja paksa, monopoli, dan penindasan. Rakyat Indonesia melakukan upaya perlawanan di berbagai daerah, namun banyak yang gagal karena kurangnya persatuan. Karena kurangnya persatuan. Meski begitu, perlawanan tersebut menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan pentingnya persatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk yang selanjutnya ada kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan fase penting dalam sejarah Indonesia yang menandai sebagai lahirnya satu bangsa. Kesadaran ini melahirkan organisasi pergerakan nasional yang memiliki ideologi yang berbeda-beda, yaitu ideologi kebangsaan dan ideologi Islam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Pendidikan yang ada di barat sana atau maupun yang ada di pesantren dan Timur Tengah. Meskipun pergerakan ini berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membebaskan Indonesia dari penjajahan. Tonggak awal kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Setelah itu lahirlah organisasi-organisasi lain seperti Syarikat Islam, Indonesia Party, dan Pergerakan Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan puncak dari proses panjang perjuangan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 dan menjadi simbol kuat kesadaran bangsa dan bernegara, khususnya di
di kalangan pemuda. Dalam Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia menyatakan komitmen bersama untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu bangsa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa perbedaan suku, budaya, agama, dan latar belakang daerah bukanlah penghalang untuk membangun persatuan. Pada momen yang sama, lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan sebagai simbol kebangkitan nasionalisme dan semangat kebangsaan. Sumpah Pemuda bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga bukti bahwa pemuda memiliki peran besar dalam menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Nilai persatuan, nasionalisme, dan kebersamaan yang lahir dari Sumpah Pemuda menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter bangsa dan nilai-nilai Pancasila hingga saat ini. Perumusan dan pengesahan Pancasila pada masa penjajahan Jepang. Pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang, sehingga para tokoh nasional mempersiapkan hal-hal yang penting dan berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Dibentuklah sebuah badan penyelidikan usaha-usaha dan persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat yang beranggotakan sebanyak 69 anggota dengan 62 anggota aktif dan 7 anggota istimewa. Pada masa sidang BPUPKI pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang usulan-usulan dasar negara. Pada hari pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, pri kesejahteraan, dan juga pri kemanusiaan. Pada hari kedua, menjadi yang mengusulkan dasar negara yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan juga Kiai Haji Wahid Hasyim yang mengusulkan agar dasar negara Indonesia adalah ajaran Islam. Pada sidang BPUPKI pada hari ketiga, yaitu yang di tokoh utamanya adalah Mr. Supomo yang membahas 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, permusyawaratan, dan juga keadilan rakyat. Lalu pada hari terakhir, yang menjadi tokoh utama adalah Insinyur Soekarno yang mengungkapkan ada 5 dasar negara, yaitu kebangsaan nasionalisme, perikemanusiaan internasionalisme, mufakat demokrasi, keadilan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Ketua BPUPKI meminta agar usulan-usulan tersebut ditulis secara tangan dan juga diserahkan kepada BPUPKI pada tanggal 20 Juni 1945. Pada tanggal 22 Juni 1945, para panitia 9 ini bertemu dan juga merumuskan dasar negara, yaitu yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang berisikan 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang merumuskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan pasal-pasal serta batang tumbuh dari UUD 1945 dan juga memutuskan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu yang termuat dalam Piagam Jakarta. Sehingga BPUPKI resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 59 Jakarta. Tepatnya pada hari Jumat pukul 10 pagi, yang dimana Bung Karno didampingi oleh Bung Hatta membacakan naskah proklamasi. Peristiwa ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan proklamasi juga, Indonesia menyatakan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia menjadi negara yang merdeka, serta dapat menentukan dasar negara serta sistem pemerintahannya sendiri. Sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan dengan 21 anggota, diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sidang ini berlangsung selama tiga kali. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dimana mengesahkan Undang-Undang Dasar, mengangkat Soekarno dan Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan membuat beberapa komite.
Sidang yang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 12 kementerian dan membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Sidang yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 yang dimana isinya itu membentuk Komite Nasional Indonesia atau disebut KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, dan Badan Keamanan Rakyat BKR. Nah, pasca dekret presiden, banyak sekali era penting yang bersejarah lainnya seperti era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Orde Lama ditandai dengan keluarnya dekret presiden pada 5 Juli 1959 akibat dari gagalnya konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dalam Orde Lama ditetapkan oleh Presiden Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin bukan demokrasi liberal. Di dalam demokrasi terpimpin ini menyebabkan gangguan terhadap eksistensi Pancasila akibat konsep Nasakom yaitu nasionalisme, agama, dan komunis. Apa sih gunanya Nasakom? Nasakom adalah yang bertujuan untuk menjadi daya jual Soekarno terhadap politik internasional. Namun bertentangan dengan Pancasila dan terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Puncaknya yaitu ketika gerakan September 30 September 1965. Nah, setelah peristiwa 30 SPKI, terdapat aksi massa di mana-mana yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat, yang dimana masyarakat menuntut pemerintah terhadap 3 tuntutan yang biasa disebut Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tuntutan tersebut berisi yang pertama pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, yang kedua pembersihan kabinet terhadap unsur gerakan 30 SPKI, dan yang ketiga penurunan harga. Akibat kuatnya aksi massa dan tuntutan dari rakyat, Presiden Soekarno tidak lagi memiliki kuasa di dalam pemerintahan, sehingga akhirnya Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret kepada Jenderal Angkatan Darat yang pada masa itu dijabat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Perintah 11 Maret biasa disebut Super Semar adalah sebuah surat perintah yang memberikan kekuasaan penuh terhadap Soeharto, dan ini jugalah yang menjadi titik awal era Orde Baru dimulai. Presiden berganti dari Soekarno menuju Soeharto. Awal pemerintahan, Presiden Soeharto menekankan kepada pembangunan nasional dan penerapan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pada praktiknya terdapat banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan demokrasi, termasuk pelanggaran HAM. Soeharto juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia, yang dimana banyak sekali membangun infrastruktur di Indonesia dan kenaikan ekonomi yang cukup pesat. Namun di sisi lain, Soeharto juga dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, sehingga puncaknya terjadi kerusuhan pada 1998 yang dimana terjadi krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik yang mengakibatkan turunnya Soeharto. Era reformasi disebabkan karena adanya krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis moneter sehingga menyebabkan krisis ekonomi di berbagai belahan masyarakat. Selain itu, praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin marak dan merajalela pada pemerintahan Orde Baru, sehingga terjadilah aksi massa yang sangat besar, tepatnya pada 1998, yang dimana memiliki 5 tuntutan. Yang pertama, supremasi hukum; yang kedua, pemberantasan KKN; yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945; yang keempat, penghapusan dui fungsi ABRI; dan yang kelima, otonomi daerah yang demokratis dan adil. Nah, setelah desakan yang cukup besar sehingga menyebabkan Soeharto turun,
Akhirnya wakil presiden yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie naik sebagai presiden, sehingga lalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan krisis ekonomi tersebut. Nah, setelah Soeharto turun tepatnya pada 21 Mei 1998, wakil presiden yang pada masa itu Profesor Dr. B.J. Habibie naik sebagai presiden dengan membentuk Kabinet Pembangunan Reformasi. B.J. Habibie dituntut untuk berpikir cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan krisis. Salah satunya adalah reformasi ekonomi, reformasi hukum, reformasi politik, dan penegakan HAM. Nah, mungkin cukup sekian pematerian singkat dari kelompok 1 mengenai bab 2 Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih.